اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pengajian kitab Al-Arba'in Al-Kasbiyah. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita pelajari 5 hadis. Dari hadis 16 sampai hadis yang ke-20 kita ulangi sejenak. Hadis yang ke-16 hadisnya dhaif sehingga sepantasnya ditambahi ruya, diriwayatkan untuk menunjukkan bahwa hadisnya dhaif. Dan dengan sebab kedhaifan itulah para ulama berselisih pendapat tentang hukum jual beli persekot atau jual beli yang ada uang mukanya. Mayoritas para ulama melarangnya berdasarkan hadis ini, melarang, dan juga karena seseorang kalau menggunakan persekot itu berarti dia memberikan sesuatu tapi tidak ada sesuatu sebagai ganti yang diberikan untuk dia. Nah, maka haram disebabkan hal itu. Adapun menurut Imam Ahmad bin Hanbal, jual beli arbun atau urban ini dengan uang muka ini hukumnya adalah mubah, boleh, sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidina Umar dan putra beliau yaitu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian hadis yang ke-17, larangan menjual barang yang kita beli di tempat kita membelinya. Harus kita pindahkan dulu. Dalam hadis itu disebutkan harus kita pindah ke rumah kita atau warung kita, tetapi tidak harus ke rumah ya. Dipindah ke tempat yang lain, yang penting bukan di tempat pembelian tersebut, maka ini sudah boleh untuk dijual. Adapun hikmahnya supaya tidak terjadi kemudaratan, yaitu percekcokan antara penjual pertama dengan penjual yang kedua. Kemudian hadis yang ke-18 ini melarang jual beli model-model jahiliyah. Yang pertama adalah muhaqalah, yang kedua adalah muzabanah, dan keduanya mirip. Bedanya kalau muhaqalah berkaitan dengan ladang, kalau muzabanah berkaitan dengan pohon yang tegak seperti pohon kurma. Dan itu ringkasnya adalah dilarang karena tidak terjadi kesamaan timbangan antara barang yang ditukarkan dengan barang yang masih ada di sawah. Sementara antara satu jenis kalau ditukarkan beras dengan beras itu harus sama timbangannya. Adapun mukhabarah nama lain dari muzara'ah, yaitu mempekerjakan orang menggarap suatu sawah dan diberikan hasilnya atau upahnya dari panenan sawah tersebut. Nah, ini diperbolehkan apabila tidak terjadi gharar. Tetapi ketika ada ghararnya, maka mukhabarah di sini hukumnya adalah haram karena termasuk gharar yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga thunya, ini adalah memberikan satu pengecualian tanpa kejelasan, maka ini dilarang juga disebabkan karena gharar yang ada padanya. Di kitab saya tertulis thunaya, ini yang terkenal adalah thunya ya. Maka diganti aja thunya. Kemudian yang ke-19, larangan dari mukhadarah, mijan, mulamasah, saling sentuh, munabadah, saling lempar. Ini semuanya model-model jual beli jahiliyah yang termasuk dalam kategori gharar, sehingga dilarangnya dengan sebab gharar. Dan seperti yang sudah disampaikan berkali-kali bahwa jual beli kalau ada larangan, maka kita pikirkan kenapa dilarang. Apakah karena riba? Apakah karena gharar atau karena ketidakjelasan, spekulasi, ataukah karena kemadaratan? Ya. Larinya salah satu dari 3 itu sebabnya. Kemudian hadis yang ke-20, dilarang mencegat barang-barang yang dibawa dari desa, yaitu al-jalab, sebelum masuk ke pasar kota, karena sepertinya rentan penipuan. Orang yang membawa barang dari desa belum tahu harga kota, sehingga dia ditebas di tengah jalan dengan harga yang sangat-sangat merugikan dia. Meskipun dia tidak merasa dirugikan, tetapi begitu sampai ke pasar kota, dia akan kaget ternyata tadi barangnya dibeli, dikulak dengan harga yang sangat-sangat rendah, sehingga dia bisa menyesal dengan sebab itu, maka dilarang oleh Nabi karena hal ini. Karena itulah menurut pendapat yang saya pilih bahwa kalau orang desa tadi sudah mengetahui harga
kota, harga pasar kota, maka dia dicegat di tengah jalan pun tidak masalah, dengan sebab dia sudah mengetahui bagaimana harga kota, maka tidak ada kemungkinan untuk ditipu atau dimudarati tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-21. Faqala al-muallif rahimahullah wa hafizahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar menurut pendapat Imam Nawawi rahimahullah. Tapi diperselisihkan namanya dan nama bapaknya dengan perselisihan yang sangat-sangat banyak. Qala naha telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabi'a bahwasanya menjualkan hadirun orang kota libadin untuk orang desa. Wala tanajashu dan janganlah kalian ngentul. Wala yabi'ur rajulu dan janganlah seseorang menjual ala bai'i akhih atas jualan saudaranya. Wala yakhtubu dan janganlah dia melamar ala khidbati akhih atas lamaran saudaranya. Wala tas'alul mar'atu dan tidak boleh seorang wanita meminta talaqa ukhtiha untuk diceraikan saudarinya. Saudari maksudnya madunya. Litakfa'a supaya dia itu menumpahkan ma fi inaiha apa yang ada pada wadah madunya tadi. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini melarang beberapa macam jual beli. Yang pertama, hadirun libadin. Orang kota menjualkan untuk orang desa. Hadis ini ditanyakan kepada Ibnu Abbas yang juga meriwayatkan hadis ini. Apa maksudnya tidak boleh orang kota menjualkan untuk orang desa? Maka beliau menafsirkan, yaitu tidak boleh menjadi simsar. Simsar itu adalah calo. Jadi orang kota melihat orang desa menjual barang atau membawa barang, dia mencegat di tengah jalan tapi bukan untuk mengkolaknya, tapi untuk menawarkan jasa sebagai calo. Wahai orang desa, kamu tidak tahu harga kota. Nanti kalau kamu jual di kota terlalu murah, saya jadi calo saja, nanti saya bisa menjual dengan harga yang tinggi. Nah, kamu lebih untung dan saya juga dapat untung karena saya sebagai calo untuk jualan kamu. Nah, seperti ini tidak boleh. Apa sebab tidak bolehnya? Sebab tidak bolehnya adalah karena memadharati maslahat umum. Kalau kita biarkan orang desa tadi menjual sendiri barangnya tanpa dicaloi orang kota, dia akan menjual dengan harga murah. Dia sudah mencukupkan diri dengan untung yang dia pikirkan sendiri dan tanpa harus membayar kepada calo tadi. Adapun kalau pakai calo, maka yang mendapatkan keuntungan hanya dua pihak saja. Pihak orang desa tadi sama pihak calonya. Nah, sementara kaidahnya mengatakan al-maslahatul ammah muqaddamatun 'alal maslahatil khassah. Maslahat umum didahulukan daripada maslahat khusus. Ini yang di situ dia nggak bisa nampil ya ininya. Ya, jadi kaidahnya mengatakan maslahat umum didahulukan daripada maslahat khusus. Nah, maka larangan ini supaya tidak memudarati maslahat umum. Nah, berarti kembali larangannya sebabnya adalah karena kemudaratan, yaitu kemudaratan terhadap maslahat umum. Pertanyaan, bagaimana seandainya orang desa ini dijualkan oleh orang kota, tapi orang kota sama sekali tidak mengambil laba. Dia hanya membantu saja. Saya punya saudara dari desa, nah kemudian dia tidak punya pengalaman di kota, mungkin dia ragu-ragu mau menjual sendiri atau bagaimana ya. Nah, maka saya orang kota menjadi membantu dia. Saya bantu, saya jualkan. Tapi tidak menjadi calo, tidak mengambil untung dari situ. Nah, hal tersebut diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang saya pilih adalah pendapatnya Imam Bukhari rahimahullah bahwa hal tersebut tidak masalah. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihatu." Agama itu adalah nasihat. Nasihat maksudnya berkehendak baik kepada orang lain.
Nah, saya dalam hal ini bukan mencari laba dengan menjadi calo, tapi saya hanya berbuat baik kepada saudara saya yang kebingungan menjual tadi. Nah, karena dia tidak terbiasa menjual. Jadi sama sekali saya hanya sukarela saja, tidak untuk mencari laba, tetapi semata-mata supaya orang desa saudara saya tadi, kerabat saya tadi, dia bisa menjual dengan mudah ya, karena dia tidak punya pengalaman menjual misalnya. Baik, kemudian yang kedua, dilarang ngentul. Ngentul definisinya adalah menawar dengan harga tinggi, tujuannya bukan untuk membeli, tetapi untuk menipu pembeli yang lain. Misalnya ada seorang pembeli menawar satu kitab, harganya berapa? 100.000. Nah, maka dia mengatakan, saya beli 90.000. Tiba-tiba ada orang kedua datang kemudian mengatakan, saya berani beli kitab ini 150.000. Nah, maka pembeli pertama kaget loh, kok kitab segini dinilai 150. Akhirnya dia pun membeli dengan harga 100 tadi, sesuai dengan ucapan dari penjualnya, tanpa dia menawar lagi. Nah, setelah si pembeli pergi, kalau ngentul ini tadi disepakati oleh pengentul dengan penjualnya, nanti biasanya akan bagi untung ya. Kamu sudah membantu saya sehingga dia mau membeli dengan harga 100, maka sekarang kamu saya kasih untung 5.000 nih. Nah, misalnya begitu. Itu adalah ngentul, dilarang seperti itu. Karena itu diperbolehkan kita menawar dengan harga tinggi apabila tujuannya memang untuk betul-betul membeli, bukan untuk menipu pembeli yang lain atau pembeli yang sebelumnya. Seperti yang disebut sebagai jual beli lelang ya. Itu namanya adalah jual beli muzayadah. Dari kata-kata ziyadah yang artinya tambahan. Maksudnya siapa yang berani menambah dengan harga yang paling tinggi, dialah yang mendapatkan barang tadi. Nah, al-muzayadah disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Beliau mengatakan babu bai'il muzayadah, bab jual beli dengan lelang. Maka lelang tidak ada masalah, dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjualkan budak milik seorang sahabat Nabi yang butuh duit waktu itu. Maka beliau mengatakan, siapa nih yang berani atau yang mau membeli budak ini? Nah, kemudian ada yang membelinya dengan harga 800 dirham. Akhirnya dibayarlah dengan harga tersebut karena dia berani menawar dengan harga paling tinggi tersebut. Kemudian yang ketiga, dilarang menjual atas jualan saudara kita. Gambarannya adalah A menjual barang kepada B. Nah, kemudian sebelum B membayar kepada A, maka ada orang yang ketiga datang. Dia mengatakan, saya juga punya barang seperti itu, tapi harganya lebih murah di tempat saya. Kalau kamu mau beli di tempat saya, silahkan datang ke toko saya. Nah, seperti ini adalah menjual atas jualan orang lain. Tidak boleh. Tidak bolehnya kenapa? Ya karena memadharati orang penjual pertama. Kalau kita mengatakan harga di tempat saya lebih murah, otomatis pembeli akan pindah dari toko tadi ke toko kita. Ini berarti memadharati atau menggagalkan penjual yang pertama. Tidak boleh. Kalau jual beli sudah selesai, nggak ada masalah. Jadi dia sudah membeli dari toko A dengan harga 100.000. Nah, si pembeli tadi adalah teman kita. Dan kita juga menjual barang tersebut dengan harga 90. Nah, kita kasihan teman kita mendapatkan harga yang agak mahal, maka setelah dia selesai beli, kemudian kita jabri misalnya. Suatu saat kalau butuh kitab itu lagi, ada di saya, harganya 90 saja, ya. Untuk kamu 90 saja. Misalnya begitu, ya. Ini karena sesama teman, sehingga dia berbuat baik kepada temannya, sebagaimana dia senang mendapatkan harga murah. Kalau dia mengetahui temannya mendapatkan harga mahal, dia akan informasikan harga yang murah di mana dia mendapatkannya. Nggak ada masalah, karena ini tidak menggagalkan jual beli yang pertama tadi. Kemudian larangan berikutnya, ini sudah tidak berkaitan dengan jual beli, tapi karena disebutkan dalam hadis, kita jelaskan juga, dilarang melamar lamaran saudaranya. Yang dimaksud saudaranya ini adalah saudara muslim. Maka ini tidak berlaku untuk orang kafir. Lamaran orang kafir tidak berlaku. Ya, misalnya ada wanita kafir zimmi, wanita ahli kitab dilamar oleh seorang laki-laki kafir.
Nah, kita mengetahui, kita lamar juga tidak ada masalah. Memang boleh seorang muslim menikahi wanita ahli kitab ini. Maka akhihi di sini adalah sesama muslim. Nah, ketahuilah bahwa seorang wanita yang sudah dikhitbah oleh seorang laki-laki itu ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama, ketika wanita tadi sudah muttafiqatun, sepakat, yaitu mengabulkan lamaran tadi. Melamar, maka si wanita mengatakan, baik, saya terima lamaranmu. Sudah diterima, sudah bicara masalah hari hanya dan sebagainya. Nah, maka seperti ini sepakat para ulama, tidak boleh bagi orang lain untuk melamar dia. Yang kedua, ketika wanita tadi adalah tidak menyetujui, berarti dia menolak. Ya. Wanita tadi apa? Menolak. Maka kalau wanita tadi menolak, sepakat para ulama, boleh bagi orang lain untuk melamar dia. Yang ketiga, ketika seorang wanita tidak menyetujui tapi juga tidak menolak, dia berpikir misalnya, atau dia hanya menunjukkan tanda-tanda ya mau tapi belum menyetujui. Belum apa? Belum menyetujui. Belum mengatakan iya. Tapi sudah ada tanda-tanda tampaknya mau. Nah, seperti ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah termasuk yang dilarang untuk dilamar ataukah tidak? Pendapat yang dipilih oleh guru-guru kami adalah tidak boleh bagi orang lain untuk melamar. Kenapa? Karena dalam hadis ini disebutkan khitbati akhi. Dia termasuk lamaran saudaranya. Berarti nggak boleh. Selama masih statusnya sebagai lamaran orang lain, berarti nggak boleh. Menjadi boleh apabila minta izin dulu. Ya, kita tahu bahwa dia sudah dilamar oleh saudara kita, kita izin kepada pelamar pertama. Saya dengar engkau melamar dia, ya. Saya minta izin untuk ikutan melamar. Kalau engkau yang diterima, alhamdulillah. Kalau saya yang diterima, mudah-mudahan engkau diberi ganti yang lebih baik. Misalnya begitu, nih. Dan temannya, oke, ya silahkan. Anda melamar juga silahkan. Ya, kita saingan nanti. Mudah-mudahan dia mendapatkan yang terbaik dan kita semua mendapatkan yang terbaik. Nah, boleh seperti ini. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Malik rahimahullah, diperbolehkan bagi orang lain untuk melamar. Kenapa? Karena dia belum menyetujui lamaran yang pertama. Dan Imam Malik mengatakan, kalau seperti ini dilarang orang lain untuk melamar, maka ini berarti babu fasadin ala nas. Ini satu pintu kerusakan terhadap manusia. Kenapa disebut Imam Malik sebagai babu fasadin? Ya, pintu kerusakan. Ini bisa dijelaskan dengan penjelasan misalnya begini. Seorang wanita ketika dilamar oleh satu orang dan dia masih berpikir untuk menjawab lamaran tadi, bisa jadi selama dia menunggu ini tadi, dia menunggu barangkali ada pelamar yang kedua. Kalau ada pelamar yang kedua, dia akan membandingkan gitu, yang pertama atau yang kedua. Kalau tidak ada orang lain, ya sudahlah, yang pertama nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang lain, maka dia akan membandingkan, saya pilih yang mana, yang pertama atau yang kedua. Nah, maka ini maslahat untuk wanita tadi. Nah, maka kata Imam Malik rahimahullah, kalau lamaran seperti ini yang dia masih belum menegaskan iya atau tidak, kalau dilarang bagi orang lain untuk melamarnya, maka itu adalah babu fasadin, ya, satu pintu kerusakan terhadap manusia. Dan pendapat ini saya cenderung sebenarnya kepadanya berdasarkan hadis tentang Usama yang dilamarkan oleh Nabi kepada Fatimah binti Qais. Jadi ceritanya Fatimah binti Qais ini dicerai oleh suaminya. Setelah itu dia dilamar oleh 2 orang, Muawiyah sama Abu Jaham. Nah, Fatimah datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Abu Jaham sama Muawiyah melamar saya. Maksudnya, mana yang saya pilih gitu. Maka Rasulullah mengatakan, jangan nikah sama Usama. Atau Nabi mengatakan, kalau Nabi mengatakan Muawiyah itu orangnya miskin. Sementara Abu Jaham itu suka pukul perempuan. Seolah-olah Nabi mengatakan, tidak usah nikah dengan kedua-duanya. Kemudian tiba-tiba Nabi mengatakan, ingkihi Usama. Kamu nikah saja dengan Usama. Nah, di sini berarti Nabi memasukkan lamaran, padahal sudah ada lamaran sebelumnya. Ini berarti apa? Khitbati yakhtubu ala khitbati akhi. Meskipun bisa saja ini hadis dijawab, itu Nabi bukan melamar, tapi Nabi hanya memberikan isyarat atau saran, ya, memberikan orang yang dimintai saran, dia memberikan saran yang terbaik. Bisa saja dijawab seperti itu. Tapi faktanya Nabi memasukkan lamaran kan, ya.
lamaran untuk Usama, ingkih Usama, kamu nikah saja dengan Usama. Berarti Nabi memasukkan lamaran, beliau menjadi wakil bagi Usama karena Usama adalah cucu angkat beliau, sehingga beliau masukkan lamaran tadi kepada Fatimah, dan ternyata Fatimah menikah dengan Usama radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi meskipun saya cenderung bahwa pendapat Imam Malik ini sangat bagus dalam hal ini, boleh untuk melakukannya secara hukum saja, tapi secara adab ya, lebih baiknya tidak dilakukan. Kenapa? Karena secara adab, ketika kita melakukan hal tersebut, kemudian kita yang diterima, lamaran pertama ditolak, apakah kira-kira dia senang atau dia tidak senang? Pastinya tidak senang ya. Gara-gara kamu saya gagal menikah dengan dia. Nah, maka tidak bagus seperti ini. Bisa menyebabkan kemudaratan antar manusia. Apalagi an-nisa'u katsir, ya, wanita itu sangat banyak, sehingga kita tidak harus menikah dengan satu perempuan tertentu. Kalau kita melamar ini tidak bisa, maka bisa melamar yang lainnya, ya, sebagaimana buah di pasar itu sangat banyak. Kalau tidak ada mangga, kita bisa beli pisang dan sebagainya. Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, an-nisa'u siwaha katsir. Wanita sangat banyak, tidak harus kita memfokuskan diri pada satu orang harus kena ini, enggak harus begitu ya. Sama saja, semuanya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, tidak boleh seorang wanita minta supaya madunya diceraikan oleh suaminya, supaya wanita tadi menumpahkan jatah yang dia dapatkan dari suaminya tadi. A punya istri ya. Kemudian A melamar B. Maka si B mengatakan, kalau mau menikah dengan saya, istri pertamamu kamu ceraikan dulu. Seperti ini nggak boleh. Kenapa? Karena kalau dia melakukan seperti itu berarti tujuannya supaya dia menumpahkan jatahnya istri pertama. Istri pertama kan dapat nafkah dari suaminya. Nah, dia pengen supaya nafkah yang diberikan kepada istri pertama tadi semuanya ditumpahkan kepada istri yang kedua tadi. Sehingga dia minta syarat, istri pertama mau kamu ceraikan dulu. Tidak boleh seperti itu. Silahkan Anda mau dipoligami, silahkan, tapi tidak usah memberikan persyaratan-persyaratan supaya diceraikan istri-istri yang sebelumnya. Hadis muttafaqun alaih. Kita lanjutkan dua-dua. Wa an Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yahtakiru, tidaklah menimbun illa khati', kecuali orang yang berdosa. Harus dibedakan antara khati' dengan mukhti'. Kalau mukhti' itu orang yang salah. Tapi kalau khati' itu orang yang berdosa. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwa menimbun hukumnya adalah haram karena divonis berdosa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Menimbun apa yang dilarang? Menurut para ulama madhab Syafi'i, bahwasanya yang dilarang adalah menimbun makanan-makanan pokok. Kenapa? Karena menimbun makanan pokok ini memudaratkan terhadap manusia. Sehingga sebab larangannya adalah karena kemudaratan. Barang jadi langka, beras jadi langka, di mana-mana nggak ada beras. Nah, karena dia timbun. Setelah dia timbun, jadi langka semuanya karena harta dia banyak. Setiap beras yang ada di pasar di sawah manapun dia beli, akhirnya dia bisa menjual dengan harga terserah dia. Yang biasanya 1 kilo 10.000 misalnya, nah, kemudian dia jual 15.000 karena tidak ada barang kecuali di tempat dia. Nah, seperti yang dilarang. Adapun kalau menimbun misalnya gantungan kunci misalnya, nggak ada masalah, nggak akan memudaratkan sama sekali. Orang cari gantungan kunci nggak ada, ya kasih gantungan karet juga nggak bisa, nggak ada masalah. Berbeda dengan beras dan sebagainya. Menurut saya, wallahu a'lam bishawab, meskipun mazhab Syafi'i mengatakan itu adalah makanan pokok, tapi bisa kita kiaskan dengan segala kebutuhan yang seperti makanan pokok. Sama hukumnya, ya, karena sama-sama memudaratkan. Misalnya bensin, nih. Bensin sekarang ini hampir semua orang membutuhkan. Sudah jarang orang pakai sepeda ontel ya, meskipun masih ada. Dan saya kemarin Masya Allah berangkat pengajian dari Solo ke Gunung Kidul, melihat seorang laki-laki dengan sepeda ontel memboncengkan istrinya bercadar. Ini Masya Allah satu kondisi yang kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita sudah tidak pernah ngontel lagi, sementara banyak di antara atau masih ada di antara saudara kita yang tidak punya sepeda motor, punyanya sepeda ontel saja. Maka kondisi apapun kita jangan merasa miskin, karena apa? Ada yang lebih miskin daripada kita.
Ini sebenarnya kalau tidak membuat malu orang tersebut, saya akan foto dia ya supaya jadi pelajaran bagi kita semuanya bahwa kondisi apapun kita, sejelek apapun motor yang kita miliki, bandingkan dengan ini tadi ya, memboncengkan istrinya dengan sepeda ontel, bahkan anaknya ditaruh di depan misalnya. Nah, ini tambah berat lagi untuk kondisi sepeda ontel diboncengi dengan 3 orang seperti ini. Ini perlu kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali ke masalah tadi. Masalah ihtikar yang dilarang adalah yang dibutuhkan oleh setiap orang. Ya, makanan pokok, demikian juga kalau sekarang ya berarti gas LPG atau demikian juga bensin dan sebagainya. 23. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra melewati ala subratin atas suatu tumpukan min ta'amin dari makanan. Subroh itu sesuatu yang bertumpuk-tumpuk, itu namanya subroh. Maka awan itu disebut sobir dalam bahasa Arab karena dia bertumpuk-tumpuk ya. Satu awan ketemu dengan awan yang lainnya akhirnya jadi tumpukan awan. Fa'adkhala yadahu, lalu Nabi memasukkan telapak tangan beliau fiha, di dalam makanan tadi. Nah, ini Nabi mendapatkan wahyu, masukkan tanganmu ke dalam makanan tadi. Fanalat asabi'uhu balalan, maka mengenailah jari-jari Nabi kepada basah-basah yang ada pada makanan tadi. Kata-kata makanan kalau dalam bahasa Arab zaman dulu itu maksudnya adalah asyair, gandum ya, karena mereka makannya saat itu adalah gandum, sehingga ta'am bisa diartikan di sini gandum. Faqala, maka Nabi bertanya, ma hadha, apa ini ya sahibat ta'am, wahai pemilik makanan, wahai pemilik gandum. Ini menunjukkan sebelum nahi mungkar hendaklah tabayyun dulu. Nabi mau melakukan nahi mungkar, kamu kok menjual sesuatu yang aib begini? Nah, tapi ditabayuni dulu, kenapa kok basah ini ya? Apakah itu keteledoran dari si penjual ataukah dia tidak tahu? Kalau dia tidak tahu ya dimaafkan. Ternyata dia mengatakan asobat husama, telah mengenainya air hujan ya Rasulullah. Sama biasanya diartikan langit ya, tapi di sini maksudnya air hujan. Jadi menyebut sesuatu dengan sebabnya. Sebabnya air hujan munculnya dari langit. Nah, maka ini termasuk bab tasmiyatu syai' bisababihi ya, memberi nama sesuatu dengan sebabnya. Sebabnya air hujan adalah langit. Nah, maka istilah sama artinya di sini hujan. Berarti dia mengetahui ini sudah terkena air hujan. Berarti sengaja dia terkena air hujan, kemudian gandumnya ditaruh di bawah. Sementara yang di atas gandum yang normal. Ini berarti menutupi air. Qala, beliau mengatakan, afala ja'altahu fawqa ta'am. Kenapa kamu tidak meletakkannya di atas gandum? Kayyarahunna, supaya manusia melihatnya. Berarti menunjukkan boleh menjual barang yang aib, tetapi harus disebutkan aibnya. Seperti tadi saya beli dari teman saya 1 botol madu. Dia katakan ini mestinya 15, tapi untuk antum 10. Nah, ya, saya tanya, loh kenapa 10? Karena ini wadahnya sudah penyok katanya. Nah, ini berarti cacat nih. Padahal saya tidak mengetahui ada penyoknya tersebut. Kalau dia tidak beritahukan pun dia tidak akan tahu. Tapi dia bilang ini ada aibnya. Beliau mengatakan, man ghasya, barang siapa yang menipu, falaysa minni, maka bukan termasuk dari golonganku. Hadis riwayat Imam Muslim. Ghasya itu kebalikan dari nasoha. Nasoha itu definisinya adalah menghendaki kebaikan kepada orang lain. Nah, ghasya itu kebalikan dari itu. Maka orang yang menjual barang yang aib tanpa memberitahukan aibnya berarti tidak nasoha, ya, tidak berbuat nasihat, tidak menghendaki kebaikan untuk orang lain. Dia malah menghendaki keburukan untuk orang lain. Dia mengambil untung yang besar sementara barangnya barang-barang yang cacat yang semestinya harganya turun. Nah, seperti ini tidak berbuat nasihat, tidak diperbolehkan. Maka itu termasuk dari orang-orang yang bukan golongan Nabi Muhammad SAW. Padahal golongan Nabi Muhammad adalah kaum muslimin, maka ini seolah-olah dia dianggap sebagai orang yang non-muslim, tapi bukan berarti betul-betul dia non-muslim. Ini hanya ancaman keras dari Rasulullah SAW. Hadis 24. Wa an Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhuma an abihi radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man habasa, barang siapa yang menahan al-inaba, anggur, ayyamal qitafi, pada hari-hari panen, hatta yabi'ahu, sehingga dia menjualnya, mimman, kepada orang ya. Jadi min biasanya diartikan dari, tapi kalau
digabung dengan yabi'a, menjual, maka mimman kepada orang yang yattakhidhuhu khamran, akan menjadikannya sebagai minuman keras. Faqad taqahhama nar, maka sungguh dia telah menceburkan diri ke dalam neraka ala basiratin, padahal mengetahui bahwa itu adalah neraka betul-betul. Hadis diriwayatkan oleh Tabarani dalam kitab Mu'jam Awsat dengan sanad yang hasan. Hadis ini menunjukkan tidak bolehnya kita menjual anggur kepada orang yang kita tahu dia akan menjadikannya sebagai minuman keras. Kenapa dilarang? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Al-Maidah ayat 2. Janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka ini hukumnya tidak hanya untuk anggur saja, tidak hanya untuk minuman keras saja. Apapun yang bersifat kita ta'awun 'alal itsmi, maka kita ikut dosanya. Misalnya, kita menjual emas dan yang datang di situ adalah seorang laki-laki dan kita tahu bahwa laki-laki ini muslim dan kita tahu bahwa dia membeli emas untuk dia pakai. Tidak boleh kita serahkan emas kita. Kita mengatakan kepada dia, mohon maaf, Anda laki-laki, tidak boleh memakai emas. Nah, kalau dia mengatakan, ini saya beli untuk istri saya, silahkan, ya, kita lepaskan. Meskipun dia bohong, bukan urusan kita. Yang penting dia mengatakan ini bukan untuk dirinya sendiri. Tapi kalau ada laki-laki datang ke toko kita jualan emas dan kita tidak tahu apakah ini mau dia pakai ataukah dipakai untuk istrinya, maka tidak wajib bagi kita untuk bertanya kepada dia, apakah Anda pakai? Kalau Anda pakai maka haram, saya tidak akan lepaskan. Nggak harus begitu, udah dijual aja, nggak usah tanya. Dan demikian juga misalnya kita menjual baju yang pantasnya untuk perempuan di dalam rumah, tapi ternyata dibeli oleh seseorang yang kita tahu dia akan menggunakannya di luar rumah. Berarti dia membuka auratnya, jangan diberikan. Karena berarti kita ta'awunu 'alal itsmi. Tapi kalau dia membeli dan kita tidak tahu apakah mau dia pakai di luar rumah atau di dalam rumah, maka bukan urusan kita, tidak ada masalah kita menjualnya kepada orang tersebut. Bolehkah kita menjual tembakau kepada orang yang akan membuatnya sebagai rokok? At-tambak, bahasa Arabnya tembakau. Bolehkah menjual tambak atau tembakau kepada orang yang akan membuat sijarah? Nah, sijarah itu rokok, sigaret. Maka hukum menjual tambak ini sesuai dengan hukum rokoknya sendiri. Kalau kita mengikuti pendapat bahwa rokok haram, otomatis menjual tembakau kepada mereka yang membuat rokok juga haram. Kalau kita menganggap bahwa sigaret atau rokok itu makruh, maka menjual kepada mereka juga makruh. Jadi hukumnya menginduk kepada hukum asal dari sijarah tadi. Bolehkah menjual kayu kepada orang yang akan membuatnya sebagai gitar? Gitar termasuk alat musik. Nah, maka kalau keyakinan saya mengatakan tidak boleh. Tidak boleh saya menjual kayu kepada orang yang saya tahu bahwa dia akan membuatnya sebagai gitar. Kenapa tidak boleh? Karena gitar termasuk alat musik dan alat musik haram sesuai sepakat para ulama salaf. Jadi para sahabat, tabi'in, semuanya sepakat. Tidak ada perselisihan pendapat. Alat musik haram. Satu saja yang boleh, yaitu rebana. Rebana bahasa Arabnya duf. Selain rebana nggak boleh. Nah, maka pendapat Ibnu Hazm yang membolehkan musik itu pendapat yang sangat-sangat lemah dan pendapat yang sangat-sangat menentang terhadap ijma'nya ulama salaf. Sehingga saya merasa heran, kenapa banyak ikhwan yang sudah lama ngaji tapi masih suka musik. Ya. Anehnya, kenapa tidak mempelajari masalah ijma'? Ataukah memang tidak mau tahu masalah ijma' para ulama? Ataukah memudah-mudahkan dalam masalah agama? Saya khawatir memudah-mudahkan dalam masalah agama menyebabkan kerusakan dalam agama kita, wallahu a'lam bishawab. Maka kalau saya ditanya, bolehkah menjual kayu kepada orang yang akan membuatnya sebagai gitar? Tidak boleh. Tapi barangkali orang akan menjawab dengan jawaban makruh saja sesuai dengan pendapatnya Ibnu Hazm tadi bahwa alat musik tidak sampai kepada haram. Tapi itu pendapat yang sangat lemah, menyelisih mayoritas menyelisih kesepakatan para ulama salaf rahimahumullah taala. Kemudian sekedar faedah saja, ini Mu'jam Awsat sudah kita jelaskan dulu bahwa Imam Tabarani namanya Sulaiman bin Ahmad Asy-Syami,
Dia punya 3 kitab mu'jam. Mu'jam shaghir, kecil, mu'jam awsat, sedang, mu'jam kabir, besar. Mu'jam shaghir isinya 1000 hadis. Mu'jam awsat ini isinya 10.000 hadis. Nah, mu'jam kabir tentu saja lebih besar lagi. Saya nggak tahu isinya berapa karena tidak ada nomor hadisnya. Kita lanjutkan hadis yang ke-25. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza tabayatum, jika kalian jual beli bil inah, dengan inah, model jual beli namanya, nanti akan dijelaskan. Wa akhadtum, dan kalian itu memegang aznabal baqar, ekor-ekor sapi, maksudnya sibuk dengan sapi, dengan ternak. Wa raditum bil zar'i, dan kalian ridha dengan tanaman, maksudnya sibuk dengan bercocok tanam. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Jadi saking sibuknya meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum, Allah akan memberikan kekuasaan terhadap kalian, menguasakan kepada kalian dzullan, satu kerendahan, kerendahan dari musuh, berarti dikuasai oleh musuh. La yanzi'uhu syai'un, yang tidak akan mencabutnya sesuatu pun, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, yaitu kembali melakukan perintah-perintah agama termasuk jihad tadi. Hadis ini derajatnya apa? Diriwayatkan oleh Abu Daud dari riwayat Nafi', darinya maksudnya dari Ibnu Umar. Dan di dalam sanadnya ada maqal, ada perbincangan, maksudnya dhaif. Karena ada rawi bernama Ishaq Al-Khurasani, seorang rawi yang bermasalah. Tetapi hadis ini kesimpulannya sahih. Kenapa? Wali Ahmad nahwuhu. Ada hadis yang semisal itu diriwayatkan Imam Ahmad dari riwayatnya Atha dan rawi-rawinya thiqat. Maka disahihkan oleh Ibnul Qattan. Jadi ringkasnya, hadis ini memang sanadnya dhaif, tetapi kemudian sahih karena dikuatkan oleh jalur yang lain. Maka hadis ini menunjukkan bahwa jual beli inah hukumnya haram. Karena jual beli inah termasuk perkara yang menyebabkan dhullun, kerendahan. Sesuatu yang diancam oleh Allah, oleh Nabi dengan ancaman kerendahan, direndahkan oleh Allah. Berarti ini sesuatu yang haram. Karena sesuatu yang tidak haram tidak mungkin diberi ancaman dengan ancaman seperti ini. Nah, maka apa itu jual beli inah? Ya, jual beli inah sudah kita jelaskan dulu bahwa ini bisa dikatakan berbuat hilah untuk melakukan riba. Kalau orang pinjam kepada saya 1 juta, disuruh mengembalikan 1.100.000, ini riba. Nah, maka ada trik jual beli di situ supaya tidak dianggap riba. Caranya dia beli dari saya HP, ya, dengan harga kredit. Berapa HP itu? Saya jual dengan harga 1.100.000. Tapi karena dia tidak punya duit, ya berarti dia membelinya secara kredit. HP saya serahkan kepada dia. Setelah selesai, lalu HP saya beli lagi. Ini HP tadi sudah menjadi sah, menjadi milikmu, saya beli lagi dengan harga 1 juta. Saya belinya kontan. Nah, maka saya bayarkan 1 juta kepada dia, HP saya tarik lagi, kembali menjadi milik saya lagi. Sehingga dia pulang membawa uang 1 juta, tapi dia masih punya utang kepada saya 1.100.000. Utang apa? Ya utang HP tadi. Kan dia membeli HP tadi dengan kontan kan. Nah, ini suatu trik untuk melenyapkan jejak riba, padahal di situ sebenarnya melakukan riba. Sebenarnya pinjam 1 juta kembali 1.100.000, tapi supaya tidak dianggap riba maka melakukan hilah. Jadi inilah inah, haram seperti ini. Dan ini pendapat mayoritas ulama yang mengharamkan jual beli inah. Adapun menurut Imam Syafi'i rahimahullahu taala, jual beli inah tidak sampai kepada haram, ya. Tapi pendapat ini, hadis ini menguatkan pendapat jumhur bahwa jual beli inah adalah haram. Karena itu jangan melakukan jual beli inah. Kemudian hadis ini menunjukkan juga pentingnya jihad sampai Nabi menyebutnya dengan istilah din, agama, ya. Padahal agama tidak hanya jihad saja. Tapi beliau sebutkan istilah agama untuk menekankan bahwa jihad termasuk ajaran agama yang wajib dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka menyebabkan kerendahan menimpa umat Islam yang semestinya mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah." Pada surat Al-Anfal ayat 60. Siapkanlah untuk menghadapi musuh-musuh Islam apapun yang kalian mampu dari kekuatan. Wa min ribatil khail, juga mengikat kuda. Turahibun bihi aduwallah, atau turhibun dua qiraah.
Kalian menakut-nakuti dengannya kepada musuh-musuh Allah. Ya, jadi meskipun tidak ada jihad sekarang ini di Indonesia, karena tidak ada perang melawan orang-orang kafir di Indonesia, tapi harus tidak lupa melakukan i'dad, persiapan i'dad. Ya. Nah, i'dadnya gimana? Mastata'tum min quwwah, apapun yang kalian mampu dari kekuatan. Nah, maka harus ada orang-orang yang melakukan i'dad ini di antara umat Islam. Tidak boleh semuanya meninggalkan. Kalau sudah ada yang melakukan, maka dan sudah mencukupi, maka yang lain-lain tidak melakukan tidak masalah karena ini termasuk fardu kifayah. Jadi jihad termasuk apa? Fardu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukan dan cukup, maka yang lain-lain tidak melakukan tidak masalah. Demikian juga kalau tidak ada jihad berarti yang wajib adalah i'dadnya atau persiapannya. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis-hadis yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini benarnya dari Allah Ta'ala, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Hadis yang ke-26 dan seterusnya insyaallah kita baca di waktu yang lain. Dan mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan saya tunda pada pertemuan yang akan datang insyaallah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab walhamdulillahirabbil alamin.